Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe di bawah kolom video ini. Oke, kali ini kita akan membahas dari sebuah kisah mimpi Malik bin Dinar bertemu bidadari. Apalagi sebenarnya yang diinginkan oleh Malik bin Dinar? Dia adalah ulama terkenal, senantiasa dicari orang karena ketinggian ilmunya. Bagi orang lain yang memandangnya, seorang Malik bin Dinar sepertinya orang yang tidak mempunyai cacat, apalagi dosa, karena ketekunannya dalam beribadah. Salah seorang sahabat dekatnya yang bernama Al-Mughirah bin Habib pernah berkata, "Aku pernah memperhatikan Malik bin Dinar. Ia sering berwudu setelah sholat isya, kemudian ia menuju ke tempat sholat. Di dalam sholatnya, ia sering menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Sesudah sholat, ia berdoa, 'Ya Allah, Tuhanku, haramkanlah tubuh Malik masuk dalam nerakamu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui siapa saja yang akan menjadi penghuni surga dan nerakamu. Manakah dari dua tempat itu yang diperuntukkan buat Malik? Dan manakah dari dua kampung itu yang menjadi kampung Malik?' Doa itu senantiasa ia panjatkan sepanjang malam sampai terbit fajar. Setelah itu ia keluar dari tempat sholatnya. Dalam perjalanan spiritualnya, Malik bin Dinar pernah menceritakan pengalaman gaibnya sebagai berikut. 'Aku pernah terlupa tidak membaca wiridku karena tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan bidadari yang sangat cantik. Di tangannya tergenggam secarik kertas. Lalu ia berkata kepadaku, 'Apakah engkau bisa membaca kertas ini?' Lalu aku menjawab, 'Bisa.' Lantas ia menyerahkan kertas yang dibawanya itu kepadaku. Kemudian aku membacanya. Di antara tulisan yang ada di dalamnya sebagai berikut. 'Apakah engkau pernah berangan-angan ingin bertemu gadis yang putih jelita di dalam surga? Engkau akan hidup kekal dan tidak akan mati di dalamnya. Engkau juga bisa bermain-main dengan bidadari yang cantik jelita di dalam surga. Karena itu, bangunlah dari tidurmu dan bertahajudlah, lalu bacalah Al-Quran, sebab itu lebih baik bagimu.' Setelah itu, aku terbangun dengan perasaan terkejut. Aku langsung mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud. Dari sebuah tabir mimpi dijelaskan, sholat tahajud bukan saja merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan, akan tetapi di dalamnya memuat makna yang demikian dalam. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, hendaknya jangan sampai meninggalkan sholat sunnah yang satu ini, sebab pahalanya besar sekali. Allah sering mengabulkan doa-doa hambanya yang dilakukan setelah sholat tahajud. Sholat tahajud di samping dapat menenteramkan hati, juga merupakan sarana bertawajuh kepada Allah yang sangat baik. Karena dilakukan dalam waktu yang sunyi dan tenang di tengah malam. Sehingga orang yang sering melakukan sholat tahajud dapat merenungkan makna perjalanan hidupnya di dunia. Dengan demikian, ia akan menjalani kehidupannya di dunia ini dengan tenang, damai dan tidak terlalu ngoyo, sebagaimana yang digariskan oleh syariah. Karena batinnya sudah merasa damai dan tentram. Banyak hadis maupun fatwa ulama yang menerangkan tentang keutamaan dan keistimewaan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi rahmat kepada lelaki yang bangun malam. Kemudian ia membangunkan istrinya, lalu melakukan sholat. Jika istrinya enggan bangun, maka mukanya disiram dengan air. Mengingat besarnya keutamaan sholat malam atau tahajud, sampai para sahabat jarang yang tidur malam. Mereka rela tidak istirahat demi mencari ridho Allah. Nafi pernah bercerita,
bahwa Ibnu Umar senantiasa mengerjakan sholat malam. Ia pernah bertanya kepadaku, "Hai Nafi, apakah kita sudah memasuki waktu sahur?" Aku menjawab, "Belum." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila semua orang pada tidur, ia bangun untuk mengerjakan sholat malam. Lalu terdengar suara wiridnya seperti bunyi lebah sampai datang waktu subuh. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah berkata, Rasulullah SAW setiap malam mengerjakan sholat sunnah sampai melelahkan kedua kakinya. Lalu ada seorang berkata kepadanya, "Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang?" Maka beliau menjawab, "Apakah aku tidak mensyukuri atas kenikmatan yang telah diberikan ini?" Abdul Aziz bin Abi Rawad, apabila telah tiba waktu malam, lalu mendatangi tempat tidurnya dengan meletakkan tangannya di atas tempat tidurnya itu berkata, "Demi Allah, engkau sungguh empuk tetapi surga lebih empuk lagi darimu." Setelah berkata demikian, ia lalu mengerjakan sholat malam sampai tiba waktu subuh. Rasulullah SAW tak henti-hentinya menganjurkan kepada para sahabat agar tidak meninggalkan sholat tahajud. Sebab sholat tahajud itu merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabdanya, "Kalian harus bangun malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian." Sesungguhnya bangun malam itu adalah sarana yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dapat menghapus segala dosa, menghilangkan penyakit pada tubuh, dan mencegah terjerumus dalam perbuatan atau dosa. Bagi yang telah mengetahui hakikatnya sholat malam, pasti akan rela begadang untuk membaca wirid-wirid tertentu dalam rangka pendekatannya kepada Allah Ta'ala. Cermin kita di sini adalah ulama besar, Malik bin Dinar, yang demi kerinduannya kepada Allah dan demi bidadari yang hadir dalam mimpinya, Malik bin Dinar tidak henti-hentinya melakukan sholat tahajud setiap malam sampai akhir hayatnya. Dan itulah kisah dari mimpi Malik bin Dinar bertemu bidadari. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi kita dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.